wal muslimat jamaah Masjid Al-Hijrah dan juga para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Nanti insya Allah bersama guru kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian dengan tema Aku Ingin Seperti Mereka. Dan Alhamdulillah Ustazuna sudah hadir bersama kita, yakni Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Tidak juga lupa kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Sama-sama kita senantiasa bermohon salawat dan salam kita tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib jemaah Masjid Al-Hijrah, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di kajian ini, sebelum kita masuk atau mendengarkan sama-sama materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustazuna Abu Zubair Hawari LCMA Hafizahullah Ta'ala di Tablik Akbar Aku Ingin Seperti Mereka. Nanti insya Allah kita akan sama-sama menyimak sesaat lagi. Dan di sesi terakhir nanti jika waktu memungkinkan, antum dan antuna juga bisa bersoal jawab langsung dengan menuliskan pertanyaan atau langsung bertanya kepada guru kita yang sudah berhadir di kesempatan hari ini. Sebelumnya sedikit kita informasikan, mohon izin kepada guru kita untuk sedikit menginformasikan terkait dengan Markas Sunnah Nusantara Hijrah. Ini untuk progres pembangunan yang sudah berjalan. Yang pertama itu pengecoran rooftop sudah 25% Ustaz. Dan pengerjaan kamar mandi ikhwan. Yang kedua itu sudah sampai kepada tahap 96%. Juga kamar mandi akhwat yang kedua sudah sampai di tahap 40%. Dan selanjutnya pengerjaan teras utama masjid dan pengerjaan sarana pendukung lainnya, baik kantor ataupun studio Asil TV nantinya. Dan terakhir itu perencanaan pembangunan asrama ikhwan untuk lantai 2. Dan itu saja sedikit info untuk kaum muslimin semuanya dan juga pemirsa Asil TV yang menyimak untuk hari ini. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja menyimak sama-sama Tablik Akbar bersama guru kita Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema Aku Ingin Seperti Mereka. Kepada guru kita persilahkan, falyatafadhal mashkur. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Semoga apa yang guru kita sampaikan tadi bisa kita ambil ilmunya dan yang penting adalah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sesuai yang sudah diinfokan Ustaz, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah sampaikan di sini. Kita akan bacakan, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita. Atau yang jamaah Masjid Al-Hijrah ingin bertanya langsung bisa juga kita berikan kesempatan. Nah, ada yang bertanya langsung? Nah, fadal. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga Bapak yang bertanya bisa paham dan ini adalah ilmu untuk kita bersama. Kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu atau kita bacakan pertanyaan. Nah, baik, kita bacakan pertanyaan sepertinya dari ibu-ibu juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Ana ingin bertanya, apabila seorang wanita meramaikan masjid dapat naungan di padang mahsyar juga Ustaz? Nah, tes. Oh ya. Baik. Apabila seorang wanita, ulang lagi tadi. apabila seorang wanita meramaikan masjid Ustaz. Iya. Apabila seorang wanita meramaikan masjid, apakah mendapat naungan juga di yaumil mahsyar? Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapat naungan kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah laki-laki wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid.
au bil masjid. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut di masjid. Di sini disebutkan terpaut di masjid, dan ini memang untuk laki-laki. Kalau wanita, tidak mungkin bagi dia untuk terpaut di masjid, selalu berada di masjid. Dia boleh ke masjid untuk beribadah, boleh. Dia boleh menghadiri majelis ilmu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Tetapi Rasulullah SAW tetap menyebutkan yang utama bagi wanita itu adalah di rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah, wa buyutuhunna khairul lahunna." Atau kama qala Nabi SAW. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan jika mereka hendak ke masjid. Tidak boleh dilarang, kecuali dia melanggar adab-adab syar'iyyah, seperti misalnya menutup auratnya tidak sempurna, dia pergi ke masjid, atau misalnya dia pakai parfum, itu suaminya, orang tuanya boleh. Tapi jika tidak, wanita itu ingin pergi sholat, menghadiri majelis ilmu, misalnya ke masjid, apa kata Rasulullah SAW? La tamna'u, jangan kalian larang wanita-wanita kalian atau hamba-hamba Allah yang wanita jika mereka ke masjid. Wa yuhunna khairul lahunna, tapi rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Di sini ada kekhususan bagi laki-laki karena mereka yang diperintahkan untuk ke masjid, sementara perempuan boleh. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, sebagian wanita muslimat juga menghadiri sholat, dan biasanya mereka ke masjid hadir itu di sholat isya dan subuh. Biasanya mereka hadir di sholat isya dan subuh, tapi mereka keluar lebih dahulu, pulang lebih dulu agar tidak bercampur baur dengan laki-laki. Nah, misal sholat subuh, mereka lebih awal pulang daripada kaum laki-laki. Jadi mereka jaga adab-adab tersebut, itu dibolehkan. Nah, berdasarkan ini, maka keutamaan yang ada di situ tadi mendapat naungan bagi orang-orang hatinya terpaut di masjid itu. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa itu adalah untuk laki-laki, karena mereka yang memungkinkan untuk selalu berada di masjid. Lantas kami bagaimana dong Ustaz? Kami juga ingin mendapat naungan dari Allah. Kan bukan hanya di masjid saja, itu ada 7 golongan. Kita bisa lakukan yang lain. Engkau wahai saudariku bisa yang lain-lainnya. Di antaranya apa? Di situ kan disebutkan banyak. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, misalnya Anda sesama wanita muslimah bersaudara, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian juga di dalam hadis di situ juga disebutkan seseorang yang bersedekah, ya, lalu dia rahasiakan, dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lamu maluhu ma anfaqa yaminuhu. Seseorang yang berinfak lalu dia rahasiakan sedekahnya, infaknya. Jangankan orang lain, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan, diinfakkan oleh tangan kanannya. Masjid ini misalnya atasnya langsung selesai, ada yang berinfak, nggak tahu orang siapa yang berinfak. Rupanya ada orang yang berinfak kan? Ya bisa jadi mungkin Anda di arah jamaah ini mau berinfak kan? Dirahasiakannya, kenapa? Saking ikhlasnya, tidak orang tahu. Jangankan orang, tangan kiri saja. Ini menunjukkan bagaimana dia merahasiakannya. Tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Nah, ini para wanita juga bisa. Laki-laki perempuan ini umum semuanya. Laki-laki dan perempuan bisa. Kemudian juga Rasulullah sebutkan di situ di antara 7 orang yang mendapat naungan kelak di hadapan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun Allahu khalian fafadat ainah, seseorang yang berzikir
kepada Allah seorang diri, sendirian, tidak ada siapa-siapa. Fafadat aina, menangis. Nah ini mau laki-laki mau perempuan bisa, mau di masjid mau di rumah. Kalau di masjid juga bahkan mungkin tidak bisa sendiri, dimaksud di sini sendiri ya. Misalnya di rumah saat keluarganya tertidur, semuanya dia bangun, sholat tahajud, berzikir, beristighfar, mohon menetes air matanya. Nah ini yang melakukan ini menunjukkan keikhlasan dia. Tidak ada orang yang akan melihat dia. Tidak ada keluarganya yang tahu, hanya Allah. Ikhlaslah yang mendorong dia berzikir sendirian karena Allah, lalu menangis. Ini bisa laki-laki dan perempuan, jadi tidak perlu khawatir ya. Kemudian juga di antara 7 golongan ini juga disebutkan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah juga mendapat naungan di kiamat di bawah arsy Allah. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, mudah-mudahan kalian wahai anak-anak, ananda para sahabat termasuk dalam golongan ini. Wabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ya, kalian beribadah, menuntut ilmu ibadah, menghafal Al-Quran ibadah, ke masjid ibadah, kehidupan kalian ibadah, tumbuh besar dalam itu. Ya, kalian beruntung, maka manfaatkan kesempatan dan waktu sebelum nanti penyesalan tiba ketika tidak bisa lagi diputar kembali waktu tersebut. Jadi saudariku wanita muslimah, mengenai yang seseorang yang hatinya terpaut di masjid, itu maksudnya kaum laki-laki, karena mereka yang diwajibkan ke masjid, dan wanita bisa memakmurkan masjid dengan apa? Bisa memakmurkan masjid dengan berinfak atau hadir di majelis ilmu, ya. Bisa juga halaqah Quran yang diadakan di masjid khusus untuk wanita muslimah. Ini termasuk memakmurkan masjid insyaallah taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga saudariku atau kaum ummahat yang bertanya tentang persoalan ini bisa memahami dari jawaban guru kita dan ilmu juga untuk kita bersama. Kita informasikan pertanyaan yang kita rangkum adalah pertanyaan ada beberapa, kita bacakan ada 3 pertanyaan yang hampir sama. Berikutnya, bismillah. Tanya Ustadz. Iya. Ustadz, bagaimana caranya untuk memotivasi keluarga kita yang laki-laki agar selalu sholat 5 waktu ke masjid? Di lain sisi, suami anak yang selalu sibuk dengan gadget sehingga lupa waktu sholat 5 waktu ke masjid. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga jawabannya bisa dipahami oleh yang bertanya, dan sepertinya itu terakhir. Sebelum kita tutup, ada beberapa info untuk Ramadan insya Allah akan menjelang, dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk disampaikan kepada bulan yang penuh berkah ini. Dan seperti biasa, Masjid Al-Hijrah itu membuka kesempatan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat untuk berdonasi kebutuhan dana Ramadan yang juga meliputi banyak kegiatan. Total itu sebanyak 400 juta sekian. Dan kita akan mengadakan berbagai kegiatan seperti biasa, tarawih berjamaah itu setengah juz setiap malam insya Allah, dan tahsin Ramadan anak dan juga dewasa. Ada buka puasa bersama sebanyak 500 pack per hari, dan kajian tarawih itu di malam ganjil dan 10 malam terakhir. Kemudian Qiyamul Lail itu di 10 terakhir, dan Ramadan bagi-bagi takjil itu insya Allah akan dilakukan juga. Dan ada program itikaf di 10 terakhir Ramadan serta salat id berjamaah insya Allah. Baik, berikutnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang sudah menyimak kita dari awal sampai akhir, dan insya Allah kita akan memetik berbagai faedah yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Kita ucapkan kepada guru kita jazakumullah khairan untuk waktunya Ustadz, semoga bisa kembali. Afwan untuk masalah kata nakila bicara, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.